Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Amin. Tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Terus bersama-sama kita bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kasih pesan ini kepada setiap kita. Tentunya ada maksud dan tujuan tertentu ketika Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Oleh karenanya kita bersyukur Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan di bagian inti pesan Tuhan ya, ini menjadi satu perenungan buat kita masing-masing. Ya, kita merindukan pastinya kita menangkap pesan ini dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan kita diperingatkan ya, atau Tuhan memeringatkan kita agar jangan menggantungkan hidup kita kepada apa yang kita lihat berdasarkan penglihatan mata jasmani. Ada alasannya di dalam inti pesan dikatakan karena gini Bapak Ibu, karena apa yang kita lihat itu bisa sesuatu yang menakutkan. Ya, bisa sesuatu yang melemahkan atau mengecewakan kehidupan setiap kita. Ya. Dan apabila hidup kita hanya bergantung pada apa yang kita lihat berdasarkan laporan mata jasmani, kita hanya akan menjadi orang yang terpuruk dan mudah terombang-ambing, dikatakan di sini, oleh berbagai situasi yang ujung-ujungnya berakhir dengan kekalahan. Ini kalau kita renungkan ini Bapak Ibu, sebenarnya ada sesuatu yang memang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kita. Ya, agar kita sadar dan memang tidak boleh bergantung kepada apa yang kita lihat berdasarkan penglihatan mata jasmani ya. Saya merenungkan dan ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak semuanya memang ya. Makanya Tuhan mengingatkan ini, memeringatkan ini kepada setiap kita. Agar jangan sekali-sekali menggantungkan hidup kita kepada apa yang kita lihat. Atau apa yang dilihat oleh mata jasmani. Karena ini sangat berbahaya kalau kita bergantung kepada apa yang kita lihat secara mata jasmani. Ya, lagi-lagi Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita agar kita sadar. Ini peringatan. Bisa juga ini menjadi satu dorongan buat setiap kita. Ya. Jadi kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Saya teringat dengan perjalanan kehidupan seorang perempuan pendarahan ya. Ya. Berjalan dengan percaya. Ya. Ada iman. Ya, disertai oleh iman yang kuat, oleh iman yang luar biasa gitu ya. Nah, kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasarnya supaya kita sama-sama renungkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Paulus menyampaikan atau menuliskan sebuah dasar kehidupan yang kuat yang seharusnya dihidupi oleh semua orang-orang percaya. Ya, jelas dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ya, tentunya pesan ini Paulus kirimkan dengan tujuan untuk mendorong jemaat Tuhan di Korintus. Agar apa? Agar mereka hidup berdasarkan kebenaran Injil yang mereka telah terima dan juga mereka percayai. Bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata
atau sesuatu yang sifatnya sementara, atau sesuatu yang tidak kekal, atau sesuatu yang tidak punya dasar yang kuat. Nah, dorongan ini Paulus kirimkan, sampaikan kepada jemaat di Korintus, agar mereka hidup berdasarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari kita lihat ayat 18 ini Bapak Ibu. Sebab kami, Paulus katakan gini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa. Kadang kalau kita melihat pesan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kadang suka terbalik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang suka terbalik. Firman Tuhan katakan karena yang kelihatan itu adalah sementara. Namun tanpa disadari justru orang-orang menghidupi yang terlihat, yang sementara, yang dilihat oleh mata jasmani. Makanya Tuhan ingatkan melalui pesannya, berjalan karena percaya, bukan karena melihat. Saya melihat ini, saya merenungkan ini. Kebanyakan di antara kehidupan orang-orang percaya suka terbalik, mengejar sesuatu apa yang terlihat secara mata jasmani. Firman Tuhan mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu yang dikejar oleh Paulus. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang sifatnya luar biasa. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Berjalan karena percaya. Pak Abing sempat singgung kemarin, kelihatannya kayak mudah. Pesan Tuhan kelihatan sangat mudah. Tapi prakteknya itu yang susah. Makanya kita bisa lihat kehidupan Paulus sangat berbeda. Paulus tidak mengejar apa yang dunia kejar. Paulus tidak mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi sifatnya yang kekal. Yang jauh lebih penting, yang tidak bisa dilihat mungkin secara mata jasmani. Tapi hanya bisa dilihat dengan mata rohani yang tajam. Jadi bagi Paulus hidup karena percaya ini jauh lebih penting Bapak Ibu. Dari hal apapun ya. Jauh lebih penting daripada hidup karena melihat. Karena apa yang kita lihat itu bisa mengecewakan ya kehidupan seseorang ya. Ya, seperti yang tertulis di dalam Warta Jemaat ya. Dikatakan karena apa yang kita lihat itu bisa sesuatu yang menakutkan, melemahkan, mengecewakan. Dan apabila hidup itu hanya bergantung pada apa yang kita lihat berdasarkan laporan mata jasmani, orang mudah terpuruk, orang mudah terombang-ambing dan berujung kepada kekalahan. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur Tuhan ingatkan ini Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya banyak contohnya ya. Kita dengar berita mungkin tahun depan adalah tahun yang gelap, tahun yang sulit.
Kalau kita hidup berdasarkan penglihatan seperti ini, hancur hidup kita. Belum sampai kepada tahun yang ke depan kita sudah mulai kotar-katir hidup dalam ketakutan. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan iman, hidup berdasarkan berjalan karena percaya, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa di depan sana. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ingatkan jauh-jauh sebelumnya supaya kita betul-betul kembali. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu hal ya. Berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memulai perjalanan kita dengan berdasarkan percaya bukan karena melihat. Kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Ini yang saya mau sampaikan. Belajar dan berusaha untuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan atau panggilan Tuhan bagi hidup kita. Saya ulangi, belajar dan berusaha untuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan atau panggilan Tuhan bagi hidup kita. Yang saya mau tekankan di sini adalah berusaha kembali kepada tujuan Tuhan. Artinya ada usaha yang harus kita lakukan terus menerus. Ya. Mungkin selama ini kita menyimpang, mungkin selama ini kita jauh dari tujuan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak berfokus kepada tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 9. Ayat 7 demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha. Ya, firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Supaya kami, apa yang firman Tuhan katakan? Berkenan kepadanya. Kalau kita lihat di ayat 9 ada kata kami berusaha. Dalam pengertian lainnya berjeripayah atau berambisi untuk meraih sesuatu yang terpenting. Ternyata apa yang Paulus usahakan di sini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya merenungkan ini bahwa ini adalah panggilan hidup orang-orang percaya. Yaitu berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Ya. Tentunya dengan iman ya, dengan iman. Dengan iman yang berfokus kepada Tuhan. Artinya harus ada sesuatu yang kita mau lakukan Bapak Ibu. Kita usahakan ya, mengejar tujuan Tuhan, yaitu hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan itu mengarahkan kepada kepada sebuah tujuan. Karena ini yang Paulus kejar. Bukan hidup apa yang dunia kejar, tapi hidup berkenan. Menjaga panggilan kehidupan di dalam kehidupan, panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya kalau kita melihat tentang latar belakang disampaikan Pak Ishak ya, ada banyak tekanan yang terjadi yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu sebenarnya membuat Paulus bisa mundur dengan tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada fokus yang luar biasa yang Paulus kejar di dalam kehidupannya. Yaitu hidup
agar dia hidup berkenan kepada Tuhan. Nah ini juga kita harus kejar Bapak Ibu. Di dalam kehidupan setiap kita ya. Jadi kita sama-sama menangkap ini. Berjalan karena percaya. Jadi jangan sampai kita dibelokkan oleh sesuatu yang kita lihat. Ya, membelokkan juga tujuan panggilan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan ada banyak orang-orang percaya mungkin tidak mulai tidak terarahkan bahwa ada panggilan yang besar di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita lahir dan percaya setelah itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Kita bisa lihat perjalanan kehidupan Paulus. Begitu luar biasa. Bahkan dalam ayat ini dikatakan bagaimana dia mengejar kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kita sama-sama belajar merenungkan Bapak Ibu ya. Untuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya sangat terberkati ya dengan contoh yang disampaikan oleh Pak Ishak tentang peristiwa ketika Elisa dikepung oleh pasukan Aram. Saya coba renungkan ini. Memang tidak gampang, ada dua pribadi di situ. Ada Elisa, ada bujangnya ya. Ya, Elisa bisa melihat sesuatu yang gak bisa dilihat oleh bujang ini. Ya kan? Dan ketika dia berdoa, ketika bujang ini dibukakan oleh matanya seperti apa yang dilihat oleh Elisa, maka tidak ada ketakutan lagi di dalam kehidupannya. Saya melihat gambaran ini, kadang-kadang posisi kita itu seperti kayak bujang yang tidak bisa melihat dengan mata iman. Saya renungkan, saya coba mempelajari ulang iya ya. Makanya penting sekali Tuhan ingatkan ini, pesan ini kepada setiap kita. Karena memang mata jasmani ini sangat terbatas. Tapi ada mata rohani, atau ada mata iman yang tidak terbatas. Ya, mungkin ketika berdoa, ada sesuatu yang dibukakan dan melihat ternyata ada bala tentara sorgawi yang jauh lebih banyak, jauh lebih hebat yang menyertai mereka. Saya renungkan itu, saya bilang Tuhan ya terima kasih buat pesan ini bahwa secara pribadi buat saya diingatkan. Ya karena memang sangat terbatas Bapak Ibu. Ketika mendengar berita-berita di luar kadang-kadang juga membuat kita takut sebenarnya. Tapi berdasarkan contoh, berdasarkan yang disampaikan Pak Ishak kemarin, saya coba merenungkan ini, saya bilang iya. Begitu terbatasnya manusia kalau nggak bergantung sama Tuhan. Tapi kita bisa lihat sisi yang lain. Elisa melihat dengan mata iman yang luar biasa. Makanya tidak ada ketakutan ketika pasukan Aram mau menyerang. Jadi kita mau belajar bersama-sama. Berjalan dengan iman. Berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. Satu hal ini yang kita mau sama-sama renungkan. Ayo tangkap kembali. Ayo kembali kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin selama ini kita menjauh. Mungkin selama ini kita berpaling, ayo kembali kepada tujuan Tuhan. Karena ada rancangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.